Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Berikut saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap Adrianus Nompidura S. Aji. NIP 1988 0906 2025 211022, NIM 258690500025. Asal Sekolah Dasar Impres Longos, Desa Beapondo, Kecamatan Satarnese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke, pendidikan profesi guru batch 3, dan akan melaksanakan ujian kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi aku pribadi yang unik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita diawali dengan doa. Saya minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Jangan keluar kepada Allah, ampunilah semua segala kesalahan dan dosa-dosa kami hari ini. Kiranya Allah bersama kami hingga sepanjang segala masa. Amin. Baik, kembali silakan duduk. Terima kasih. Saya mengecek kehadiran siswa. Amelia Teresia Hanif, Hadir, Pak. Archilesius Nangga, Hadir, Pak. Ersiani Chandra, Hadir, Pak. Febiana Ihud Ode, Hadir, Pak. Helga Arjun Saputra, Hadir, Pak. Isabella Mica Fulania, Hadir, Pak. Ricardus Febrino Ambut, Hadir, Pak. Maria Eva Luru. Hadir, Pak. Ya, semua siswa hadir pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya mengajak mari kita berikan tepuk semangat. Terima kasih sudah mengantar kegiatan kita dalam keadaan semangat. Baik, yang berikutnya sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita didahulukan dengan kesepakatan kelas kita. Setuju? Setuju. Pertama, kita memilih siswa dengan semangat masuk ke ruangan kelas tepat waktu. Yang kedua, apa yang kedua? Siswa berhak berlambat dengan bentuk meja dan angkat tangan. Yang berikut apa lagi? Seluruh bicara diberi kesempatan oleh guru. Berikut, Siswa diwajibkan memberi ujian kepada siswa yang menyampaikan pendapat. apa lagi? Jangan kerusian ruangan kelas. Saya kira ini adalah sebuah kesepakatan kita dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengantar materi ini, saya ingin tanya kepada anak-anak sekalian.
Sebutkan satu pengalaman yang sangat menyenangkan sewaktu kamu masih duduk di kelas 3 SD. Kita bicara, Pak. Oke, silakan. Kami latihan membaca di kelas 3. Beri pujian. Good job. Yang berikut, sebutkan hal yang unik tentang diri siswa. Oke, silakan Putra. Kami berlatih bernyanyi waktu duduk di kelas 3 SD. Beri pujian. Good job. Ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membuatmu membedakan dengan teman yang lain dari sisi keunikan? Kita bicara, Pak. Ya. Saya pandai bernyanyi sementara teman saya Eci pandai belajar mata pelajaran matematika. Ya. Beri pujian. Good job. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik, itu sekedar mengantar kita. Tetapi pada hari ini kita menyampaikan beberapa materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Pertama, tema kita adalah aku pribadi yang unik. Aku pribadi unik, ada 3 tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Pertama, peserta didik mampu mengenal keunikan diri sendiri sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi keunikan orang lain dalam bentuk gambar. Sebentar akan kita tampilkan gambar. Yang ketiga adalah peserta didik mampu merefleksikan nilai-nilai Kristiani. Itu akan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 36. Yang berikut kita mendalami peserta didik mampu mengenal diri sebagai anugerah Tuhan. Saya akan membagikan lembaran LKPD dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Ya, sambil selain lembaran LKPD, saya akan tampilkan beberapa pertanyaan di dalam. Mohon siswa berkonsentrasi. Pertanyaan pertama, siapa yang memiliki kemiripan wajah denganmu di dalam keluarga? Pertanyaan yang kedua, apa wajahmu sama persis dengan salah satu anggota keluarga? Coba kamu lihat pertanyaan itu. Dan pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Siapa yang memiliki kemiripan wajah denganmu dan di dalam keluargamu? Kita bicara, Pak. Ya, silakan Eci. Saya memiliki kemiripan dengan. Ya, siapa lagi yang lain? Kita bicara, Pak. Ya, silakan. Saya memiliki kemiripan dengan ayah. Memiliki kemiripan dengan ayah. Siapa lagi di antara kita yang ada yang lain? Kemiripan dengan siapa lagi selain ayah dan ibu? Yang pertanyaan kedua, apa wajahmu sama persis dengan salah satu anggota keluargamu? Kita bicara, Pak. Ya, silakan Eva. Tidak semua kami memiliki kemiripan wajah dengan anggota keluarga yang lain. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Ini lihat. Selain kita pendalami materi yang pertama itu tadi, peserta didik mampu mengenal diri sendiri sebagai anugerah Tuhan. Sebagaimana yang dijawab oleh anak-anak sekalian, setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar sekalipun tetap ada perbedaannya. Kita semua memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik dan istimewa. Bahkan setiap anggota badan kita seperti hidung, bibir, dagu, tangan, dan kaki tidak persis sama dengan orang lain. Yang berikut,
saya meminta siswa untuk membagi dalam bentuk kelompok. Kita sepakat dibentuk dalam 3 kelompok. Ya, bikin kelompok siswa. Masing-masing kelompok diberikan nama kelompok. Kelompok 1 nama apa? Kelompok 2 namanya? Kelompok 3 apa namanya? Iya. Tepuk salut untuk kelompok ini. Oke, saya meminta siswa untuk menuliskan cerita tentang kemampuan atau bakat yang kamu miliki, kemudian dipresentasikan. Saya akan membagikan LKPD yang kedua. Tali di bawah ya. Sudah ada lembar. Ya. Sekarang saya meminta siswa untuk menuliskan cerita tentang kemampuan atau bakat yang kamu miliki. Kalau setelah menulis sebentar, mohon dipresentasikan masing-masing kelompok. Bekerja dalam kelompok, lihat pertanyaan di dalam. Baik, kalau sudah selesai, saya berikan kepada kelompok untuk bisa mempresentasikan. Ada kelompok burung, ada kelompok domba, ada kelompok harimau. Saya meminta ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan kepada kelompok. Kita bicara, Pak. Oke, silakan kelompok burung. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok guru ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tulislah cerita tentang kemampuan atau bakat yang kalian miliki. Saya bakatnya bermain badminton, Feby bakatnya bermain voli, Nardo bakatnya bermain takraw, Nangga bakatnya bermain bola, dan Amer bakatnya bernyanyi. Itu saja, sekian dan terima kasih. Tepuk hebat! Hebat, hebat! Hebat, hebat! Hebat! Baik, terima kasih kepada kelompok burung. Yang terakhir, saya persilakan kepada kelompok yang lain. Oke, silakan kepada kelompok domba. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok domba ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, tulislah cerita tentang kemampuan atau bakat yang kamu miliki dalam kelompok kami. Jawaban: Eva berbakat bermain menggambar, dan Nica berbakat bernyanyi, dan Lani berbakat bermain bola voli, dan Jessie berbakat bermain badminton. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Beri pujian. Good job. Ya, terima kasih kepada kelompok domba. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mendiskusikan kelompok tentang kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh adik-adik sekalian. Tentu kemampuan dan bakat yang kita memiliki itulah berbeda-beda dengan teman yang lain. Itu yang dinamakan keunikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang berikut, kita bergeser ke keunikan sifat dan karakter. Saya lihat di layar, silakan ketiga kelompok berdiskusi. Apakah sifat-sifatmu yang agak mirip dengan temanmu?
silakan mengerjakan yang ditulis di dalam layar ini. Selain itu, saya akan membagikan LKPD kerja dari adik-adik sekalian. Silakan kerja. Ya, tulis saja di belakangnya. Ya, lihat pertanyaan itu selain lihat KPD. Silakan kerja. Adakah sifat-sifatmu yang agak mirip dengan temanmu? Adakah sifat-sifat yang persis dengan temanmu? Silakan mengerjakan. Belajar keunikan sifat dan karakter. Kerjakan. Konsentrasi dalam mengerjakan kelompok. Sifat dan karakter. Keunikan sifat dan karakter. Sudah lihat di buku itu? Ya, silakan kamu kerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah? Mungkin pertama kita persilakan kepada kelompok burung. Saya persilakan kepada kelompok burung untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok burung ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, adakah sifat yang mirip dengan temanmu? Tidak ada. Contohnya Amel bersikap ceroboh, Nado bersikap sopan, Feby bersikap baik, Ecik bersikap ramah, Naga bersikap baik juga. Tepuk hebat.
itu berkaitan dengan sifat karakter. Seorang memiliki sifat baik, ada yang sifat ramah, sabar, sedangkan lain memiliki sifat yang spontan, kadang-kadang ceroboh. Yang berikut kita bergeser ke tujuan pembelajaran berikut. Peserta didik dapat mengidentifikasikan keunikan orang lain dalam bentuk gambar. Coba lihat gambar ini. Lihat gambar. Nah, adik-adik melihat identifikasi gambar ini. Keunikan dalam gambar ini kemudian dipresentasikan dalam kelompok. Selain di layar ini, saya membagikan LKPD ini untuk bisa diamati, kemudian dipresentasikan. Oke, silakan kerja. Lihat gambar ini. Saya persilakan kelompok untuk mempresentasikan hasil amati dalam gambar ini. Sudah bicara, Pak. Ya, kelompok burung saya persilakan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok guru ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, tuliskan keunikan dari masing-masing gambar di atas. Dari gambar yang pertama ada seorang laki-laki yang sedang berkelahi. Ada yang bodinya besar dan ada yang bodinya kecil. Lebih besar dikalahkan oleh yang kecil. Kalau lihat dari gambarnya, sebenarnya yang kecil dikalahkan dari orang yang besar. Dari gambar yang kedua, ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek, ada yang kulit hitam, dan ada yang kulit putih. Dan ada yang perempuan, dan ada yang laki-laki, dan ada yang berkeluarga. Itu saja, sekian dan terima kasih. Tepuk hebat! Hebat, hebat! Hebat, hebat! Hebat! Ya, itu berkaitan dengan identifikasi gambar. Memang Allah telah menciptakan manusia menurut keunikan masing-masing. Karena telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan memiliki fisik masing-masing. Ada yang kulit hitam, kulit putih, ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek. Yang berikut, bergeser lagi, kita mendalami peserta didik mampu merefleksikan nilai-nilai Kristiani. Itu akan diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Saya meminta satu orang untuk membaca kitab suci. Marilah kita bacakan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Firmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berhijau di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tepuk kitab suci. Dibuka, dipahami, dihayati, diamalkan. Yes, yes, yes. Di
Coba apa yang diceritakan dalam kitab suci di atas. Yang kedua, apa keunikan manusia menurut Kisah Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Silakan kamu kerjakan. Coba buka bicara. Oke, dari kelompok harimau. Saya persilakan kepada kelompok harimau. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok harimau ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Apa yang diceritakan dalam kitab suci di atas? Jawaban. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Nomor 2. Apa keunikan manusia menurut Kisah Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban. Manusia diciptakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, terima kasih. Itu berkaitan dengan kisah kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kisah penciptaan ini berawal dari penciptaan manusia menurut gambar dan rupa, berupa pemberian makan. Yang berikut adalah pemberian makanan. Yang berikut adalah keunikan menurut Kisah Kejadianlah. Makna keunikan mencerminkan sifat akal budi dan moralitas. Dan yang berikut adalah status kehormatan manusia memiliki kehormatan lebih tinggi dari semua ciptaan yang diberikan oleh Allah. Itu intinya penanganan kitab suci hari ini. Yang berikut bagian terakhir, refleksi. Sama mengajak kita semua refleksi. Tulislah doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dalam dirimu sebagai anugerah Tuhan. Tulis doa spontan. Ucapan syukur kepada Tuhan atas keunikan dalam dirimu sebagai anugerah Tuhan. Kalau sudah refleksi, saya minta siswa untuk tindak lanjut untuk doa penutup. Ya, saya minta salah satu kelompok untuk memimpin kita setelah refleksi, memimpin kita dalam doa penutup. Ya, dari kelompok domba untuk hasil dari refleksi saya minta untuk memimpin kita dalam doa penutup. Atas tindak lanjutnya, tepuk semangat. Selanjutnya kita mengerjakan tugas rumah. Tugas rumah saya akan bagi dalam bentuk LKPD. Oke, silakan kamu kerja. Dan akhirnya kegiatan belajar hari ini sudah selesai.